Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi yang sebenarnya dan kita akan kedatangan bintang tamu istimewa kali ini, mari kita kagetkan dulu dengan intro yang satu ini. Bagaimana kabar subscriber semuanya? Pastinya kalian harus berbahagia pada kesempatan kali ini karena Sutradara Galau kali ini sudah jauh-jauh memanggil bintang tamu istimewa. Bintang tamu yang satu ini adalah salah satu teman saya ya ketika pesantren di Cianjur, Jawa Barat. Hampir bilang Jawa Timur ya. Sejak kapan Cianjur pindah ke Jawa Timur? Oke. Yang pastinya orang ini punya ciri-ciri yang istimewa, diantaranya mempunyai wajah yang cukup rupawan pastinya, dan juga punya sikap yang sangat gentleman karena kita akan membahas kali ini seputar kegentelan seorang santriawan. Tidak lain dan tidak bukan the one and the only one, kita panggilkan Bapak bukan kita panggilkan Ajengan Pangarsa Kiai Haji Gus Ceng Umar Saiful Umar. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Corona. Oh iya. Ya, gimana? Udah jauh-jauh dari Depok. Gimana perjalanannya? Lancar sih, karena hujanan doang tadi. Oh, kehujanan doang. Waktu kehujanan dingin nggak? Enggak. Hah? Enggak, basah. Tapi di sini nggak hujan. Di sini tuh nggak hujan, tapi aku merasakan kedinginan. Sedingin hati dia yang nggak pernah peka sama perasaan aku. Oke, lanjut aja lah. Lanjut aja. Gimana? Titipan aku dibawa nggak? Kan kita kali ini pengen ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan diri yang semestinya ini tuh dipandang banget sama santriawan. Gimana? Kamu bawa apa aja nih? Bisa dikasih lihat? Boleh. Iya. Yang minta itu apa yang saya pakai taruhnya di sini dong biar kelihatan kamera. Apa yang saya pakai buat wajah doang ya? Yes. Sama ya khas santri itu pasti wanginya juga. Oh, harus wangi, betul. Santri laki itu harus wangi. Apalagi wangi masjid kan? Oh, wangi masjid. Oke, ini yang saya bawa. Yang kamu bawa ini bisa dikasih lihat satu-satu atau dijelaskan satu-satu fungsinya apa aja? Boleh. Ini ini yang saya pakai setiap hari, skincare yang dibuat oleh by Nisa. Jadi ini skincarenya khusus buat ya santri, boleh lah buat pakai skincare gitu. Buat kalau make up ya kan buat perempuan, skincare itu kan bukan make up jadinya. Skincare itu buat ngerawat wajah, buat ngerawat penampilan, penyakit wajah juga kan. Zaman sekarang mah kan orang pasti ngeliat fisik dulu kan ya. Penampilan itu yang paling utama. Habis itu akhlak. Tapi sebenarnya akhlak dulu baru penampilan. Tapi di sini kan kesimpulannya apa ya? Yang saya lihat kan siapa sih orang yang pengen ngelihat akhlak dulu, pasti orang pasti ngelihatnya penampilan dulu kan ya. Kalau penampilannya udah bagus pasti akhlaknya juga bagus. Apalagi kan santri di biasa kalau kata ukti itu muka-muka wudhu lah, muka-muka orang-orang berwudhu. Iya. Muka-muka suami ebal. Oke. Bisa dikasih lihat fungsinya apa aja nih? Yang dari yang pink dulu itu tuh, kayaknya asik tuh buat dibahas. Ini krim buat wajah. Tapi... Ngomongnya ke sini Pak. Oh iya. Mic-nya kan di sini. Ini kan krim buat wajah. Ini tuh skincare yang menurut saya tuh yang simple aja lah, karena kan laki-laki kan pengennya simple aja, nggak susah-susah banget. Ya palingan sabun muka, ini krim buat pagi, ini krim buat malamnya, ini tonernya, ini serumnya. Kalau untuk penggunaan sendiri urutannya itu dari apa dulu tuh? Kalau urutannya dari sabun muka sih bebas saja, tapi di paketnya juga ada di produk ini ada, tapi nggak saya bawa tadinya itu.
Nggak kamu bawa atau ketinggalan di kamar mandi? Enggak, lanjut aja. Iya lanjut. Sabun muka, habis itu toner fungsinya kan buat ngebersihin wajah dari sabun muka juga. Karena kan kalau sabun muka dipakai air doang kadang masih ada yang nempel gitu. Mungkin toner bisa hilang. Serumnya itu buat menghaluskan wajah, bisa memutihkan wajah. Krim 2 ini buat memutihkan, khusus buat memutihkan wajah aja. Itu. Untuk penggunaannya ini udah berapa lama kamu pakai nih? Baru seminggu setengah lah, saya baru pakai ini karena kan di sosial media itu banyak banget laki-laki tuh pakai skincare, pengenlah nyoba gitu. Dan bener sih sangat efek banget di wajah. Tapi hati-hati juga pakai skincare, jangan asal-asalan, khusus buat muka wajah yang seperti apa, skincare seperti apa gitu. Aja. Efek setelah tadi kan baru pakai seminggu setengah ya. Iya. Khasiat yang paling terasa setelah penggunaan skincare apa itu? Khasiatnya sih wajah ya makin bersih aja gitu kan, Makin bersih ya. Makin bersih awalnya tuh, makin bersih. Kalau untuk mutih itu ya kalau mau full hasilnya tuh pasti lama, antara 2 bulan atau 3 bulanan. Kan saya baru pakai seminggu setengah lah. Tapi khasiatnya tuh kerasa banget sih, jadi muka tuh kayak lebih sehat aja, kerasa lah pokoknya. Intinya skincare itu kan memang produk untuk merawat kulit wajah gitu loh. Jadi biar kulit kita itu sehat sebenarnya. Bukan, kalau kulit sehat kan pasti kelihatannya enak. Bukan berarti untuk memperganteng, mempercantikan, enggak. Karena mungkin memang tiap-tiap orang itu punya standar kecantikan atau standar kegantengan yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, karena di sini kan sosial media, kamu nggak ngelihat HP saya ini apa? Lihat lah. Oh iya. HP Sultan. Kalau kita ngelihat di sosial media itu kebanyakan kadang kita itu suka gimana ya? Orang-orang tuh suka mengeluhkan tentang keadaan fisiknya, terus orang-orang itu suka mengeluhkan tentang standarisasi kegantengan maupun kecantikan yang ada di Indonesia. Itu misal kalau standar kecantikan di Indonesia tuh kayak perempuan itu harus langsing, harus putih, harus glowing dan sebagaimana macam yang lainnya gitu. Itu pandangan kamu sendiri itu kayak gimana? Kalau bagi saya ya, kalau buat outfit atau kecantikan kegantengan Indonesia tuh intinya tuh rapi sih. Dari rapi terus bersih. Walaupun hitam atau apa, yang penting bersih, rapi. Mau hitam, mau putih, mau sawo juga, yang penting bersih, rapi, wangi. Itu intinya sih. Nah, ngomongin wangi, itu ada parfum yang saya lihat bagus banget nih. Boleh saya lihat? Wah. Ini waktu kamu beli harganya berapa? 70.000. Itu parfum yang terkenal, yang maksudnya yang berkelas, tapi bisa merakyat harganya. Wanginya bagus, nggak terlalu pasaran, dan harganya pun merakyat loh. Untuk penggunaan di kulit ini kamu biasanya pakai berapa semprot nih buat baju atau yang saya pelajarin dari orang-orang lain tuh tentang parfum, minimal tuh 5 di depan 3, di belakang 2. Gitu. Jangan berlebihan juga nggak enak kalau terlalu nyengat kecium orang lain. Dan setiap parfum tuh ada beda-beda tempatnya. Jadi nggak satu parfum. Tapi kalau ya apa ya, kagok kan ya, sekuatnya untuk harga segitu ya beli aja, nggak apa-apa. Yang penting wangi. Yang penting wangi. Pengen kalian pakai parfum masjid, pengen kalian pakai parfum apa yang refill ataupun apapun, yang penting punya badan itu wangi gitu. Intinya wangi sih. Intinya wangi kayak gitu. Oh iya,
Kang Umar. Di sini kan kita udah lama banget nggak ketemu ya. Selama kita nggak ketemu, kamu punya kesibukan apa ya di luar? Kan kita kan terakhir ketemu pisah tuh kan SMP ya. SMA ente ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mondok pesantren. Saya juga mondok pesantren di Depok Sawangan, pondok pesantren Ulumul Quran. Di sana ya belajar seperti santri biasa, bahasa Arab, terus hafalan. Sekarang saya lagi sibuk-sibuknya kerja. Iya, kerja kan lulus dari SMA tuh kerja di tempat orang tua, ngebantu usaha orang tua karena kan saya anak pertama, paling diandelin lah dari satu keluarga. Orang tua juga sudah sepuh, jadi harus, namanya laki-laki tuh harus bantu orang tuanya. Punya dengar-dengar punya usaha apa sih? Usahanya akikah. Nama akikahnya Saiful Akikah, di daerah Depok, GDC. Di daerah Depok, GDC. Cilodong. Punya ada akun sosialnya? Ada akun Instagram, ada Instagram aja sih, sama Facebook ada. Oh, bisa kalian nanti cek di deskripsi, oke? Bener. Ini kalau viewersnya nggak banyak, bahaya. Udah 12 menit. Apalagi ya? Oh iya, Kang Umar, kita kan sama-sama santri. Iya. Sama-sama santri, kita tuh udah kalau dihitung mungkin bisa 3 tahun lebih mesantren kan? Iya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih mesantren. Ya kita sendiri paling ya standarnya 5 tahun pernah lah mengenyam pendidikan di pesantren. Pastinya Kang Umar ini punya standarisasi santri dong. Maksudnya Kang Umar sendiri pasti punya pandangan santri yang ideal itu kayak gimana sih? Santri yang ideal tuh ya, di pondok rajin, di rumah harus rajin juga. Di pondok rajin, di rumah harus rajin juga. Buktiin ke orang-orang di rumah kalau santri itu baik seperti ini. Dari akhlaknya minimal. Akhlaknya paling penting itu, santri itu terkenal dari akhlaknya. Bukan kepintaran tapi dari akhlaknya. Ilmu itu gampang, tapi kalau akhlak itu susah. Udah gitu aja. Kalau tentang bajuannya nih, pengajian. Kalau orang-orang lain kan menganggapnya yang disebut santri itu adalah yang pakai peci, adalah yang pakai sarung gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang ada ulama yang belakangan ini naik ratingnya, itu ada Gus Baha gitu kan. Gus Baha itu kan terkenal kelihatannya kayak santri banget gitu. Kemana-mana pakai sarung, pakai kemeja putih ya kan, pakai songkok gitu. Nah, orang-orang kebanyakan itu membuat standarisasi santri itu memang adalah orang yang harus pakai sarung kayak gitu kan ya. Tapi Kang Umar sendiri di sini nggak menganggap bahwa santri itu harus pakai sarung, santri itu harus pakai peci, enggak gitu ya? Ya, enggak juga. Santri itu kan intinya tuh dari akhlaknya pertama. Pakaian tuh semua orang juga bisa kan pakai sarung, pakai peci, pakai koko. Ada juga yang ya mohon maaf lah yang menjelek-jelekan agama kami dari memakai sarung, memakai peci, memakai koko, tapi kelakuannya seperti itu. Santri itu intinya sih dari akhlaknya dan ilmunya juga. Saya pernah ke sebuah tempat di masjid daerah Depok juga. Saya sholat di sana pas banget maghrib, dan saya disuruh imam di sana karena nggak ada imam lagi karena tempatnya umum juga kan, nggak ada yang menjaga masjid di sana. Semua orang pada kaget, kalau saya pakai kaos biasa, pakai celana levis biasa, pakai sepatu, nggak terlihat santri. Semua orang pada kaget tuh. Bacaan Quran saya lancar, masalah bagus mah gampang lah, lancar, hafalan ada. Itu juga ciri khas dari santri itu. Ciri khas dari santri gitu ya. Jadi santri itu bukan hanya dipandang dari pakaiannya saja, tapi lebih menonjol ke akhlaknya gitu. Ngomongin soal pakaian nih, pakaiannya bagus banget nih. Ya, ini pakaian majelis saya. Saya majelis. tuh setelah lulus
pondok tuh nggak putus dari agama juga. Jadi saya cari majelis yang bagus daerah Depok. Nah, saya ikut majelis Ziyadatul Khair. Ada di Instagramnya. Jadi setiap pada pengajian malam Sabtu itu suka live streaming. Jadi kalau subscriber pengen nonton bisa di sana. Bisa ya. Bisa. Linknya ada di deskripsi. Tapi siapa ini pimpinannya nih? Pimpinannya itu Kiai Haji Saiful Akmal. Dari nama saya juga sih, nama-nama sama-sama Saiful. Saiful Akmal. Dia alumni di Tebu Ireng juga. Terus buka yayasan dari orang tuanya dan dia inisiatif buat majelis di daerah Depok. Beliau ya guru yang saya lihat tuh guru yang tersabar lah, buat suruh murid-muridnya. Karena kan kalau ngajarin santri sama ngajarin orang-orang luar tuh beda. Jadi kalau santri itu kebanyakan tuh yang gampang diatur, kan kalau orang luar kan susah untuk diatur, tapi ustadz saya tuh yang kiai saya tuh yang paling sabar untuk ngadepin itu semua.